Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Said, koordinator dari kelas 3 untuk praktikum resep. Pada hari ini saya akan memberikan resep yang insya Allah akan dipraktikumkan pada awal Agustus. Resepnya dari Dr. Dewi Anjarwati, Jalan Tengah Tani, Cirebon. Kemudian resep yang ditulisnya adalah pertama ada DMP, jumlahnya 3/4 tablet, ada CTM setengah tablet, kemudian dibuat kapsul sebanyak 8 dengan signalnya sehari 3 kali 1 kapsul. Kemudian resep yang kedua ada tablet Tremenza, jumlahnya 12 dengan signalnya sehari 3 kali 1 tablet. Kemudian ada permintaan dari pasiennya, minta minyak angin Selfcare 10 ml, banyaknya 1 botol. Resep ini diperuntukkan untuk Bapak Tony dengan beratnya 40 kg, kemudian alamatnya Derajat 34 Cirebon. Nah, resep ini untuk praktek kelas 3 hampir sama dengan simulasi di kelas 11, di mana intinya adalah menghitung resep tersebut dengan melengkapi administrasi yang harus dilengkapi. Misalnya dari pembuatan kwitansi, kemudian mengisi kartu stok, kemudian membuat salinan resep, sampai dengan membuat surat pesanan obat. Nah, yang pertama kita akan masuk dalam bagaimana menghitung harga obat. Menghitung harga obat, kunci yang pertama adalah kalian harus mencari komposisi dari resep yang ada di sini, ya. Yang pertama, resep standar tablet DMP, ya. Ini karena generic name, ini pasti ada di formulir nasional, ya. Nanti bisa dilihat halamannya halaman berapa, di mana tiap tabletnya mengandung dextromethorphan HBr 15 mg. Kemudian tablet CTM ini ada di FN, ya. Ini juga tiap tabletnya mengandung 4 mg CTM. Kemudian tablet Tremenza ini pasti ada di ISO, ya. Karena ini bentuknya obat paten atau obat jadi di volume 52, di mana tiap tabletnya nanti bisa dilihat mengandung pseudoephedrine 60 ml dengan triprolidin HCl 2,5 ml, ya. Nah, dari hasil komposisi ini, ya, kemudian kita akan menghitung perhitungan jumlah obat yang akan kita ambil. Jadi ini persis sama di kelas 2 simulasi apotek. Kita lihat tablet DMP R1-nya 3/4 dikalikan jumlah kapsul yang akan dibuat 8 menjadi 6 tablet. Tablet CTM setengah tablet dikalikan jumlah yang mau dibuat 4 tablet. Kemudian tablet Tremenza-nya adalah 1 tablet dikalikan 12 menjadi 12 tablet. Ini jumlah perhitungan. Kemudian dari jumlah perhitungan kita masuk ke jumlah yang obat yang diambil supaya lebih cepat. Kita masuk dalam jumlah obat yang diambil, memindahkan tulisan dari tablet DMP menjadi 6 tablet, tablet CTM 4, tablet Tremenza 12 tablet. Nah, perbedaannya di sini dimasukkan obat bebas yang diminta oleh Pak Tono tadi, yaitu minyak angin Selfcare 10 ml jumlahnya 1 botol, ya. Ini jumlah obat yang akan diambil. Kemudian dosis maksimal untuk CTM, kita tahu bahwa CTM mempunyai dosis maksimal hanya 1 hari, yaitu 40 mg, 1 kalinya tidak ada. Untuk DM bobot 40/7 kali 40 mg sama dengan 22,86 mg. Kemudian kandungan CTM dalam resep, ya, kita ambil dari jumlah obat yang diambil 4 tablet dikalikan kandungan CTM-nya 4 mg per tablet, ketemu 16 mg. Kemudian dibagi dengan jumlah kapsul yang mau dibuat 8 sama dengan 2 mg. Artinya sekali minumnya CTM 2 mg.
maka persentase seharinya adalah persennya seharinya 3 kali 2 mg dibagi 22,86 kali 100%, hasilnya 26,25%, ya. Ini tidak melebihi dari 100%. Kemudian kita akan menghargakan obat. Untuk menghargai obat nanti akan diinformasikan secara gambar antara bagaimana menghargai obat. Yang paling penting adalah kalian harus melihat daftar harga yang nanti juga dibagikan. Nanti Bapak informasikan harga berapa yang muncul dari obat-obat yang diambil, ya, itu. Karena nanti ada pembulatan. Kemudian habis harga obat, supaya nanti tidak kemana-mana, kita buat langsung kwitansi. Kwitansi juga nanti akan diinformasikan bagaimana tata cara menulis dan kelengkapan yang harus dilengkapi oleh kwitansi, ya, di kwitansi. Kemudian kita membuat racikan, ya, racikan kita buat bagaimana membuat racikan, ya. Racikan di sini adalah racikan yang kaitannya dengan kapsul, ya. Jadi yang pertama seperti praktek biasanya, setarakan timbangan, kemudian siapkan alat dan bahan, nah, kemudian kita baru mengambil, ya. Yang pertama adalah ambil supaya berurut tablet DMP sebanyak 6 tablet. Kemudian bahasa yang kedua, tulis di kartu pengeluaran dari kartu stok DMP, ya. Kemudian yang kedua, ambil tablet CTM sebanyak 4 tablet, kemudian tulis di kartu pengeluaran. Kemudian kalau sudah dua-duanya kalian tulis, masukkan ke dalam mortir. Nah, yang pertama adalah tablet CTM dulu, digerus atau ditumbuk sampai halus, ya. Kemudian masukkan satu persatu tablet DMP, juga ini ditumbuk, kemudian digerus sampai halus homogen, ya. Kemudian jangan lupa karena ini mau dibuat kapsul, kalian harus menimbang ulang serbuk yang sudah jadi tadi, kemudian dibagi dengan banyaknya kapsul. Jadi kalau misalnya ditimbang, misalnya ini jumlahnya 800 mg sudah jadi, dibagi dengan 8 kapsul berarti 100 mg, sehingga nanti nomor kapsul yang kalian pakai adalah nomor kapsul 1, ya. Nah, ini yang pentingnya kenapa harus ada timbang kembali. Jadi setelah kalian sudah menggerus tadi, sudah menimbang, kemudian dibagi 8 bagian, kemudian dimasukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 1, ya. Setelah jadi, kemudian dimasukkan ke kantong plastik. Kemudian jangan lupa, ya, ini ada etiket putih. Etiket putihnya ditulis di mana ada nama pasien, ya, ada nomor resep, ada tanggal resep, dan yang terakhir ada signa, ya. Ini yang kaitannya dengan etiket. Kemudian diberi, tidak usah diberi label karena ini masuk golongannya bebas terbatas, ya. Kemudian yang R2, cukup kita ambil tablet Trimenja sebanyak 12 tablet, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik obat, kemudian diberi etiket putih sama, di mana ada nama pasien, ada nomor resep, ada tanggal resep, dan ada signa. Itu kaitannya dengan prosedur penyiapan obat, ya. Kita kembali lagi nanti dibuat salinan resep, ya. Ini salinan resep dengan etiketnya, nanti akan diinformasikan melalui gambar, ya, bagaimana tata cara menulis salinan resep. Kemudian bagaimana menempel dan menulis etiket, ya. Kemudian masuk kartu stok. Ini kartu stok juga sama, nanti akan diberi gambar
bagaimana tata cara menghitung kartu stok, ya. Kalau kita lihat di informasi di sana, informasi dari sisa stok obat per Agustus awal itu ada DMP dan CTM jumlahnya 50, Trimenjanya 15. Jadi pada saat resep ini dikeluarkan 15, maka Trimenja itu ada sisa 15 dikurangi 12 sama dengan 3 tablet. Nah, posisi obat yang di bawah 5 tablet ini harus dipesan. Ini harus dipesan, ya. Sehingga nanti untuk obat-obat yang perlu dipesan itu masuk ke dalam buku defekta, ya, atau buku yang digunakan untuk menulis obat-obat yang akan dipesan. Yang pertama yang dipesan, ini pertama Trimenja, pasti dipesan. Yang kedua adalah minyak angin Selfcare, karena sisa stoknya tinggal 4 dikurangi 1, 3, ya. Jadi 2 obat, 1 obat Trimenja, 1 lagi adalah minyak angin Selfcare. Nanti masuk di buku defekta, nanti dikasih informasi dalam bentuk gambar, ya, Bapak kirim, ya. Nah, dari buku defekta ini kita masuk ke dalam bentuk surat pesanan obat. Nah, surat pesanan obat itu karena Trimenja ini mengandung pseudoephedrine, masuk dalam golongan prekursor. Ya, nanti ini juga sama. Nanti akan diberi informasi bagaimana tata cara menulis surat pesanan. Yang kedua, untuk menulis surat pesanan minyak angin juga ada, nanti diberi informasi bagaimana tata cara menulis surat pesanan. Untuk proses praktikum nanti tidak ada interaksi antara siswa dengan penguji atau pengawas karena masih ada corona. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami dan bisa ditanyakan pada saat praktikum nanti. Ya, kita lanjutkan responsi praktikum resep untuk seri kedua. Yang pertama ini ada resep dari Dr. Rangga Surya, alamatnya di Samadikun. Kemudian resep ini ditulis untuk pasien nama Retno, 12 tahun, alamatnya Jalan Kesambi 100 Cirebon. Resep yang ditulisnya yang pertama paracetamol 0,3, diazepam 0,002 atau 2 mili, kemudian ditambah saharin tablet 1/5 tablet. Sekarang kita dibuat serbuk sebanyak 10 bungkus, ya. Nah, yang resep yang pertama sama juga, sebetulnya tadi ada iter, ya, iter 2 kali, ya. Kemudian resep yang keduanya ada haloperidol, kandungannya kekuatannya 5 mili, dimintanya 7 tablet, dimana minumnya malam saja setengah tablet. Kemudian seperti di seri 1 ada permintaan ini masker Karsensi 1 pieces 1 buah, ya. Kemudian ada informasi-informasi terkait dengan nanti penulisan di kartu stok, ya. Perbedaan pada seri 2, kalau seri 2 pada racikannya adalah bentuknya bentuk serbuk, bukan bentuk tablet. Sehingga kita akan rubah bentuk serbuk menjadi bentuk tablet, dengan kembali lagi kita harus melihat atau mencari komposisi dari tablet paracetamol, tablet diazepam. Yang kedua tablet ini ada di formularium, ya. Nanti tinggal lihat di formularium di mana komposisinya tiap tablet mengandung paracetamol 500 dan diazepam 2 mili. Sedangkan tablet haloperidol ini resep standarnya ada di ISO, ya. Ini ISO, lihat ISO, nanti akan ketemu angka 5, ya. Jadi yang ditulis cuma 5, ya, bukan 2. Ya. Kemudian kita hitung. Jadi pertama sekali lagi, karena yang pertama dalam bentuknya serbuk akan kita rubah
dalam bentuk tablet. Penulisannya dari pertama, paracetamol tidak boleh ditulis tablet, jadi tetap paracetamol, ini artinya bentuk serbuk, jumlahnya 0,3 atau 300 mg, dikalikan banyaknya bungkus yang mau dibuat 10 jadi 3 gram, dibagi kandungan paracetamol per tabletnya 0,5 atau 500 mg menjadi 6 tablet. Serbuk diazepam dimintanya 0,002 atau 2 mili, dikalikan 10 jumlah yang diminta, 20 dibagi kandungan per tabletnya 2 mili sehingga didapat 10 tablet. Sedangkan tablet saharin, nah ini kalau ini sudah tablet tinggal 1/5 kali 10 sama dengan 2 tablet. Kemudian tablet haloperidol, ini angkanya harus muncul, ini maaf ini harus muncul ya, tidak boleh enggak, karena haloperidol ada haloperidol 5 dan haloperidol yang lain 1,5, sehingga kita perhitungkan 1 tablet kali 8, kali 10 kali 7 ya, kali 7 sehingga 7 tablet, 7 tablet ya, 7 tablet. Kemudian dari hasil perhitungan ditulis ulang tentang obat yang diambilnya, paracetamol 6 tablet, 10 saharin 2, kemudian haloperidol 7 tablet, kemudian ditulis ada masker karsensi 1 buah atau 1 pieces ya. Kemudian ada perhitungan DM. Perhitungan DM ada DM diazepam ya. Ini dosis maksimalnya ya. 1 kali tidak ada, 1 harinya 40 mg. Untuk DM umur 2 tahun sama dengan 2/10 kali 40 mg sama dengan 8 mg ya. Kandungan diazepam dalam resep atau 1 kali minumnya sama dengan, kita ambil diazepamnya 10 tablet, kandungannya 2 mg per tablet, dibagi 10 bungkus ya, sama dengan ini tabletnya dicoret sama dengan 2 mg. Maka persen seharinya sama dengan sehari sana 3 kali 2 mg dibagi DM dosis maksimal untuk 2 tahun kali 100%. Ini dicoret, ini jadi 4, 25 berarti 75% ya. Itu untuk dosisnya. Untuk prosedurnya, untuk seri 2 ini berbeda dengan seri 1 karena di sana ada diazepam, maka kalian harus menggaris bawahi. Ini masuk golongan psikotropika ya. Nanti tanya alamat kelengkapannya ya. Prosedurnya ini karena kalian akan membuat serbuk biasa, ada penyataan timbangan, siapin alat dan bahan, kemudian ambil tablet diazepam 2 mili ya. Diazepamnya 2 mili nih, sebanyak 10 tablet di lemari psikotropika ya. Kalau ini sudah ada jelas harus ada lemari psikotropika ya. Tadi sebanyak 10, kemudian tulis di kartu stok di kolom pengeluaran ya. Kemudian yang kedua, ambil paracetamol 6 tablet, jangan lupa tulis di kartu stok bagian kolom pengeluaran. Kemudian ambil 2 tablet saharin, tulis di kartu stok kolom pengeluaran ya. Kemudian masukkan yang pertama, ini saharin dulu kita masukkan ke mortir, digerus sebagai pemanis. Kemudian masukkan, ini jumlahnya walaupun banyak tetapi karena 2 mili ini cuma 20 mg sehingga dimasukkan satu persatu
ya sambil ditumbuk atau digerus diazepam ya sampai halus dan homogen. Kemudian ditambahin atau dimasukkan tablet paracetamol satu demi satu ya sambil ditumbuk ya sampai halus dan homogen ya. Kemudian kita bagi ya karena ini jumlahnya di bawah 12, kita langsung bagi sama banyak sebanyak 10 bagian ya 10 bagian. Kalau sudah dibagi 10 banyak sama banyaknya, kita bungkus ya kemudian dimasukkan di kantong plastik obat. Jangan lupa diberi etiket warna putih ya, ditulis etiket warna putihnya ya. Kemudian seperti halnya yang di seri 1, etiketnya harus mencantumkan ada nama pasien, ada nomor resep, tanggal resep, kemudian ada signa ya. Itu untuk prosedur pembuatan di racikan. Sedangkan untuk tablet haloperidolnya, nah ini tidak ada perlakuan khusus, sama ambil tablet haloperidol yang 5 mili sebanyak 7 tablet, tulis di kartu stok bagian pengeluaran, kolom pengeluaran, masukkan ke kantong plastik ya, kemudian diberi etiket ya, sama di etiket putih harus mencantumkan nama pasien, nomor resep, tanggal resep, dan aturan pakai atau signa ya. Kemudian karena dua komponen racikan dan haloperidol, dua resep ini nanti di etiketnya atau di labelnya dikasih NI, tidak boleh diulang ya. Nanti ada kasih contohnya, Bapak sampaikan. Kemudian harga obat, nah ini harga obat, nah, nanti sama seperti seri 1 akan disampaikan dalam bentuk foto bagaimana menghitung. Kembali lagi peran daftar harga ya, harus lihat daftar harganya ya. Nah, nanti akan diuraikan jumlah yang dihitung adalah paracetamol 6 tablet kali 1 tabletnya berapa rupiah, diazepam 10 tablet kali berapa rupiah, dan seterusnya ya. Nanti akan ketemu berapa jumlah obat yang harus dibayar. Di dalamnya ada masker sebanyak 1 buah ya. Kemudian salinan resep. Nah, ini juga karena di sini ada iter ya, nanti juga akan Bapak sampaikan bagaimana tata cara dalam bentuk gambar atau tulisan yang kaitannya dengan salinan resep. Kwitansi juga sama ya, ini akan seperti di seri 1. Kemudian kartu stok. Nah, kartu stok, sisa kartu stok ini nanti kaitannya dengan buku defekta ya. Defekta artinya buku yang kita akan tulis untuk obat-obat yang harus dipesan. Jadi kalau kita lihat sisa informasi, sisa stok bahwa paracetamol, diazepam, dan saharin itu sisa per 1 Agustus 35. Jadi kalau dipakai dalam racik itu berarti dikurangi paracetamol 6 tinggal 29, diazepam dikurangi 10 tinggal 25, saharin tinggal 33, dimana semuanya di atas 5. Jadi tidak perlu ada pemesanan. Tapi pada saat pengurangan haloperidol, maka sisa stok terakhir itu tinggal 7 dikurangi 7. 7 maaf, ini sisa stoknya 10. Ini berarti 10 dikurangi 7. Sehingga sisa stoknya 3. Pada posisi 3 ini wajib dimasukkan ke buku defekta. Nanti akan ada gambar yang menyusul ya. Bagaimana menulis buku defekta. Kemudian yang kedua, kita lihat masker cuma 5 dikurangi 1 tinggal 4, maskernya 4. Ini juga berarti masuk dalam buku defekta ya. Berarti 2 komponen obat ini, maaf, 1 masker dan 1 haloperidol yang nanti akan dibuat surat pesanan ya. Karena haloperidol itu masuk dalam obat tertentu atau OOT, maka kalian harus menulisnya dalam sekup OOT ya. Jadi misalnya coba nanti kalian lihat pada formulir
surat pesanan obat-obat tertentu, ya, itu ada yang pertama yang harus diisi nama PBF. Di situ nanti akan terlihat Indofarma, ini Indofarma Global Medica. Ini akan muncul dari kalian melihat daftar harga, ya. Alamatnya di situ jelas, ya. Kemudian kolom, nah ini kolom ada nomor, nama obat yang dipesan adalah haloperidol, bentuk dan kekuatan sediaan adalah tablet per 5, satuan yang mau dipesan box, jumlahnya 1, keterangannya 1, kurung buka dan kurung tutup, kemudian Cirebon tanggal berapa dari resep yang dibuat, kemudian ini kalian tidak boleh menandatangani dari SP karena ini kewajiban dari apoteker Pak Cahyo, hanya kalian boleh mengecap saja, ya. Itu kaitannya dengan obat-obat tertentu. Nah, sedangkan untuk maskernya nanti masuk ke surat pesanan obat. Untuk maskernya surat obat coba lihat, itu ada nomor SP, jadi semua ada nomor SP-nya, tinggal dimasukkan saja masker obat sensi. Butuhnya berapa box, 2 misalnya seperti yang tercantum dalam daftar harga, kemudian keterangannya ditulis 2, ya. Itu yang akan coba nanti juga Bapak sampaikan dalam bentuk gambar sehingga lebih jelas. Itu barangkali yang bisa sampaikan untuk seri kedua. Sekali lagi kalian diberi kesempatan untuk menanyakan lebih lanjut bila mana ada hal-hal yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.